Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Masih lanjutan materi kita tentang operasi. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan, ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita langsung masuk pada operasi perkalian. Kita lihat ini ada perkalian pecahan itu hasilnya itu ada pembilang kali pembilang, ya, per, ya, dibagi dengan penyebut kali penyebut. Pembilangnya dikali dengan pembilang, penyebutnya dikali dengan penyebut. Nah, itu yang perlu dimengerti dan dipahami. Nah, ini ada rumusnya. A per B dikali C per D. Nah, A kali C jadi pembilang dikali pembilang, kemudian B kali D. Nah, penyebut kali penyebut. Nah, itu begitu, ya, gampang gini. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat soal lagi. Misalkan Akil mempunyai kue sebesar 1/3 bagian, adiknya menginginkan 1/2 bagian dari kue Akil. Berapa bagian kue yang diterima adiknya? Nah, ini. Nah, soal ini dituntut kita untuk menjawab dengan gambar. Nah, baik, kita visualisasi dengan gambar dulu. Sepertiga. Sepertiga itu gimana? Nah, ini sepertiga. Bisa kita gambarkan ini. Gini. 1 bagian dari 3 bagian. Nah, ini saya gambar ini. Ini ada, kita bagi 3 nih. 1, 2, 3. Nah, ini. Ini arsirannya 1, ya. Ini. Nah, ini artinya sepertiga. Nah, kali setengah. Nah, setengah itu kita lihat nih, setengah. Kita bagi 2. Kalau tadi ini adalah horizontal, ini ada vertikal. Ini ada lurus ke atas, ya. Kita ganti arsirannya menjadi warna merah. Ini warna merahnya. Berarti ini ada 1 bagian dari 2 potong kue. Oke. 2 roti, ya. Berarti ini artinya 1/2. Nah, itu berapa hasilnya sama dengan. Oke. Nah, kita gambarkan lagi karena gambar yang diminta soal adalah gambar. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini. Nah, ini gambarnya nih. Saya kasih besar-besar memang nih supaya bisa dimengerti. Tadi yang pertama sepertiga, saya tulis dulu sepertiga sini. Ini nanti diimpitkan, ya. Nah, ini tadi arsirannya yang pertama. Oke. Ini sudah sepertiga. Kemudian ini 1/2 diangkat, diimpitkan. Nah, ini kita langsung garis ini 1/2. Nah, arsirannya tadi warna merah ini, arsirannya. Oke. Mudah ini, gampang. Oke. Nah, sekarang kita lihat arsiran yang sama. Ini ada arsiran ini ada warna hitam, ada warna merah ini. Saya lingkarin memang nih. Nah, ada berapa ini begini? Cuma 1. Berarti 1 per ada berapa kotak di sini? Nah, itu sendiri, ya. 1, 2. 1, 2 berarti 2 kali 3 berarti 6. Nah, berarti 1/3 kali 1/2 itu adalah 1/6. Ini bisa langsung ini. 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 2 adalah 6. Berarti 1/6 bagian kue yang diterima adiknya. Oke, gampang, ya. Sekira begitu, kita lihat lagi soal berikutnya. Dengan menggunakan gambar, hitunglah. Nah, ini ada 1/4 dikali 2/3. Nah, kita gambarkan lagi ini 1/4. 1 bagian dari 4 bagian. Nah, kita gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya saya kasih lagi horizontal. Kita bagi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, arsirannya 1 bagian. Berarti namanya 1/4 kali. Nah, ini ada 2/3 di sini, ya. Saya sini 2/3 gambarnya. Oke, 2/3. Nah, kita bagi 3 lagi. Saya kasih vertikal gini. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian kita arsir lagi 2/3. 2/3 ini. Oke, gampang, ya. Oke, itu sama dengan. Nah, sekarang diimpitkan lagi, diangkat lagi.
Kita angkat lagi. Tadi 1, 2, 3, 4. Ini tadi arsirannya pertama. Udah ya. Kemudian ini dibagi 3 lagi. 1, 2, 3. Ini arsirannya tadi. Ada berapa kena ini? Ada 2. Berarti jawaban kita adalah 1, 2, 2 per berapa kotak ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 kotak. Maka hasilnya adalah 2 per 12. Itu bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan berapa? 2. Berarti 2 bagi 2 adalah 1, 12 bagi 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 1/6. Ya, kebetulan sama di atasnya. Tapi bukan itu soal di atas ya, dibahas. Nah, ini bisa juga ya, 1/2, 1 kali 2 adalah 2, 4 kali 3 adalah 12, 2 per 12 sama dengan 1/6. Gampang ya, mudah ini. Dan insya Allah semua anak-anakku bisa paham ini. Ya, saya kira itu. Kita lanjut lagi operasi pada pembagian bilangan pecahan. Baik, kita lihat lanjut yang kedua, operasi pembagian. Operasi pembagian adalah sebagai lawan dari perkalian. Pembagian dua pecahan dapat dihitung melalui perkalian, yaitu dengan membalikan pembagi seperti di samping. Kita lihat ini ada di samping. Nah, ini ada A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B. C per D ini dibalik menjadi D per C. Ya, sehingga A kali D adalah AD. Ini A kali D adalah AD. Kemudian B kali C adalah BC. Ini ada rumusnya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat soal. Hitunglah soal di bawah ini. Oke, 2 per 3 panjang ini ya. Dibagi dengan 3 per 4. Kita akan membahas soal ini dengan dua cara. Yang pertama, kita pakai gambar dulu ya. Oke. 2 per 3 saya gambar ini ya. Gimana itu 2 per 3 nih? 2 bagian dari 3 bagian. 1, 2, 3. Ini arsirannya. Oke, gampang ya. Nah, ini. Kemudian bagi ya. Oke, kita susun di bawah. 3 per 4. Saya kasih di sini vertikal. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 per 4. Nah, ini kita ganti arsirannya dari merah. 3 per 4. Supaya nanti kelak jelas. Oke. Gampang ini. Nah, hasilnya. Di atas adalah 2 per 3. Di bawah 3 per 4. Nah, kalau begitu kita angkat naik ini. Kita angkat naik ini. Vertikalnya naik jadi 4 di atas. Nih. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah jelas ini. Kita hitung kotak yang kena arsiran. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 adalah 8. Berarti 8. Per. Nah, karena tadi 4 kita angkat naik. Maka horizontalnya yang 3 tadi kita turunkan. Jadi gini. 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kotak berapa nih yang kena arsiran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti 8 per 9. Saya kira ini sederhana nih. Tidak bisa lagi disederhanakan. Kira-kira begitu ya. Itu cara pertama. Nah, cara kedua mungkin mudah ya. Kalau cara keduanya gampang. 2 per 3 dibagi dengan 3 per 4. Nah, itu dibalik salah satunya. Maka 2 per 3 dikali 4 per 3 sama dengan 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 3 adalah 9. Sama kan? Jadi, itu gambar di atas itu adalah visualisasinya. Saya kira mudah ini. Nah, baik, saya kira cukup ya. Soal ini kita coba akan membahas soal-soal latihan terkait dengan operasi perkalian dan pembagian. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk pada soal latihan dan pembahasan. Di sini ada soal, hitunglah hasilnya. Ini ABC. Insya Allah mudah-mudahan soal ini bisa mewakili materi tadi yang telah kita bahas. Yang pertama ada 8 3 per 4 dikali 2 2 per 7. Nah, perkalian seperti ini. Yang pertama kita lakukan, kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, 8 3 per 4 itu
Hasilnya adalah 8 dikali 4 ditambah 3 berarti 35 ya. 35 per 4. Nah, kali 2 kali 7 14 tambah 2 sama dengan 16 per 7. Nah, ini bisa langsung sebenarnya nih 35 ke 16 berapa, 4 kali 7 berapa, tapi kalau sebelumnya kita lihat dulu apakah ada yang bisa disederhanakan. Oh bisa ini, 35 dibagi 7 boleh kan, berarti dapat 5. Oke, ini 16 dengan 4 boleh, 16 bagi 4 itu adalah 4. Sisa penyebutnya sudah habis, sisa 5 kali 4 adalah 20. Ya, gampang ya. Oke, bagian B nya lagi. Ini dijadikan pecahan biasa. Min 3 1 per 3, 3 kali 3 adalah 9, 9 tambah 1 adalah 10, berarti 10 per 3. Ingat ini adalah minus, dikali, nanti hasilnya ini positif ya. 7 kali 2 tambah 1 berarti 15 per 2. Minus. Nah, minus ketemu minus, ingat, itu jadi positif. Nah, sekarang kita lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Oh, ini mudah ya. Gampang nih. 10 dibagi 2, oke, 5. Kemudian 15 bagi 3 boleh juga, berarti dapat 5. Hasilnya 5 ke 5 adalah 25. Ya, gampang ya. Mudah ini. Perhatikan baik-baik. Yang berikutnya ada pembagian. Ini min 5 per 4. Ingat kalau pembagian itu salah satunya dibalik. Min 5 per 4 kita balik menjadi 2 per 2, 5. Kita dapatkan lagi nih. Ada yang bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan langsung dikali saja pembilang dengan pembilang. Ini 2 dengan 4 boleh. Ini 1, ini 2. Kemudian 5 dengan 25 1/5. Hasilnya nanti negatif. 1 kali 1 adalah min 1 kali 1 adalah min 1. 2 kali 5 adalah 10. Hasilnya kita dapatkan adalah min 1/10. Gampang ya, mudah ini. Sekarang kita lihat lagi bagian 2-nya. Nah, ini bagian 2. Ini satu contoh saja ini ya. Isilah titik-titik berikut sehingga diperoleh pernyataan yang benar. 6 per 3 ditambah berapa dapat min 4 per 5. Nah, soal seperti ini, kita misalkan di sini ada titik-titik, kita ganti dengan X. Oke, S di sini. Kemudian kita akan X itu tetap, yang kita pindahkan adalah 6 per 3. Bisa 4 per 5. Positif 6 per 3 itu bisa pindah menjadi minus. Maka 6 per 3. Oke. Sehingga X sama dengan, ya ini tidak bisa diperkurangkan karena ingat penyebutnya tidak sama. Ini bisa dikali silang. Min 4 kali 3 ada min 12. 5 dikali 6 berarti min 5 kali min 6 adalah min 30. 5 kali 3 adalah 15. Hasilnya adalah, saya pindah sini, maka X-nya sama dengan minus 12 dikurang 30 adalah minus 42 per 15. Oke. Maka pengganti titik-titik adalah minus 42 per 15. Inilah nilai X-nya. Saya kira begitu ya, mudah ini. Baik, kita lihat soal yang ketiga, hitunglah hasilnya. Ini ada soal campuran ya. Jadi campurannya maksudnya ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan. Nah, soal seperti ini ada di buku ya. Tapi ini bisa dilakukan dengan dua cara sebenarnya. Boleh secara hukum distributif, boleh juga secara langsung. Pertama kita lakukan dulu distributif. Kalikan masuk ini. 6 per 11 dikalikan dengan 1/2. Oke, kita kurung. Tambah. Ini lagi 6 kali 1/3. 6 per 11 dikali dengan 1/3. Itu hukum distributif. Kita sudah belajari. Nah, ini bisa disederhanakan dulu. 6 dibagi 2 boleh kan? Dapat 3 ya. Nah, 3 kali 1 adalah 3. 11 kali 1 adalah 11. Tambah ya. Kemudian 6 dibagi 3 boleh kan? 6 bagi 3 itu adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dari sini 1. 11 kali 1 adalah 11. Hasilnya adalah 3 ditambah 2 adalah 5. 5 per 11. Oke. Ini secara distributif. Ada juga secara langsung. Langsungnya gini. 6 per 11
dikali dalam kurung 1/2 ditambah 1/3. Selesaikan dulu yang ada dalam kurung. Maka 6/11, 1/2 ditambah 1/3. Ini tidak sama penyebutnya, maka langsung dikali silang saja. A kali D. Maka 1 kali 3 adalah 3. Ditambah 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 1 ya. Kemudian di bawahnya 2 kali 3 adalah 6. Kali 3 ditambah 2 adalah 5. 5/6. Berarti 6 dibagi 6 adalah 1. Sisa 5/11. Jadi sama kan? Sama hasilnya dengan langsung dengan distributif. Jadi gampang nih. Nah itu saja ya, saya kira. Bagian B-nya kita lihat. Bagian B-nya ini ada pecahan campuran. Dijadikan dulu pecahan biasa. 13 kali 4 ini ya. Nah, itu adalah 52 ya. 52 ditambah 3 berarti 55/4. Ini tadi. Nah ini juga. Kali 2 kali 5 adalah 10 tambah 2 adalah 12/5. Ini langsung saya balik. 2/11. Oke. Lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Ya, kita lihat ini sederhananya berapa. Oh ini, 2 dengan 4. 2 dibagi 4 adalah 1/2. Berarti sini 2. Kemudian 55 ini dengan 11. 55 bagi 11 itu adalah 5. Kemudian 5 dengan 5 sendiri. Nah, di bawah sisa 2 ya. Maka hasilnya adalah, oh ini masih bisa nih. 12, oke. 12 dibagi 2. Oh banyak sekali. Sisa 6. Gampang ya. Jadi tinggal dicoret-coret saja yang bisa disederhanakan. Nah sekarang nomor bagian C ya. Nah ini bagian C, kita lihat dulu. Yang bagian atas 6/7 dikali dengan 2/3. Saya langsung balik ini. 14/9. Ini mudah ini. Ini 1 kali 3 tambah 1 berarti 4/3. Jadikan pecahan biasa. Nah selesaikan yang ada dalam kurung. 4 dikali 2 ada 8. 8 tambah 1 adalah 9/2. 1 kali 4 adalah 4. Ditambah dengan 3 maka berapa nih? Kurang ya. 7/4. Oke. Nah, saya lanjut sini. Adakah yang bisa dicoret-coret atau disederhanakan? Ada ya. Ini 6 dengan 3 dapat berapa? 2 ya. Kemudian 14 dengan 7. 14 bagi 7 adalah 2. Tidak ada lagi. Berarti 2 kali 2 kali 2 berarti 8/9. Itu di atas ya. Nah ini per. Nah di bawah lagi. Ini ada 4/3 dikali. Ini tentu tidak sama penyebutnya. Maka kita pakai antara 2 dan 4. KPK-nya 4. Nah 4. Sini 4 ya. 4. Ini kurang. 4 dibagi dengan 2 itu adalah 2. 2 ya. Kalikan 9 berarti 18. Kasih panjang-panjang dulu sedikit nih. Nah, 4 dibagi 4 itu adalah 1. 1 kali 7 adalah 7. Hasilnya adalah 8/9 dibagi 4/3. 18 dikurang 7 itu hasilnya ada 11. Ya, 11/4. Dicoret ini. Iya. Oke. Berarti 8/9 per 11/3. Sini ya. Maka 8/9 saya balik ini menjadi 3/11. Oke. Ini dengan 3 dengan 9 bisa disederhanakan. Masing-masing bagi 3 berarti ini 3. Maka ini 1. Maka 8 kali 1 adalah 8. 3 kali 11 adalah 33. Hasilnya 8/33. Gampang ya. Ini kalau sudah bisa menyederhanakan, insya Allah soal sesulit apapun itu insya Allah bisa kita selesaikan. Saya kira begitu soal ketiga. Kita lihat lagi soal yang keempat. Soal keempat ini ada soal cerita ya. Kita lihat lagi.
Oke, baik, kita lihat ini ada soal ya, ada 2 soal cerita ini yang kita akan coba menjawab. Soal ini juga saya ambil di buku paket anak-anakku sekalian. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan kain 3,5 meter. Berapa banyak pakaian yang dapat dibuat jika tersedia kain 63 meter? Satu orang itu 3,5 meter. Nah, ini menjawab soal ini, sisa kita akan membagi ya. Coba lihat nih. Penyelesaiannya adalah 63 dibagi dengan 3,5 meter. Nah, itu untuk berapa pakaian yang dapat dijahit. 63, kalau ini ada jadikan pecahan biasa ya, 3 kali 2 tambah 1 berarti 7/2. Nah, soal ini bisa 63, saya balik ya, 2/7. 63 bisa dibagi 7 itu dapat 9. Maka 9 kali 2 adalah 18. Berarti ada 18 pakaian yang bisa dibuat dengan 63 meter dan satu orang 3,5 meter. Ini anak 18 pakaian. Gampang ya? Tuh, itu caranya nak. Mudah. Nah, sekarang yang kedua, yang kelima. Jika membaca 90 halaman diperlukan waktu 3/4 jam. Oh, 3/4 jam waktunya nih. Kira-kira berapa menit? Ini 45 menit ya. Di dalam membaca 90 halaman buku. Wah, luar biasa ini. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk membaca 1 halaman? Nah, sama tadi yang di atas. Sisa kita bagi 90 dibagi dengan 3/4 jam. Oke. 90 dibagi, ingat kita jam itu berapa menit? Kita ganti menit ya. Ini dikali 60. Oke. Nah, ini 60 bisa dibagi dengan 4. Maka 15. Maka 90 dibagi dengan 3 kali 15 adalah 45. Nah, jawabannya 90 bagi 45 adalah 2. Maka dalam 2 menit ya, dalam 2 menit itu dia bisa membaca 1 halaman. Saya kira begitu ya, mudah. Dan saya kira apa yang Bapak sampaikan ini semoga bisa anak-anakku bisa paham dan mengerti. Kalau misalnya anak-anakku belum paham, videonya bisa diulang-ulang ya. Diulang-ulang sampai anak-anakku bisa mengerti. Saya kira demikian. Di akhir videonya ada latihan yang anak-anakku bisa kerjakan. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako, selamat belajar. Ini ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. Insyaallah bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Selamat bekerja, semoga sukses.